Halo teman-teman semua, kali ini saya mau bincang-bincang dengan sahabat saya, Pendeta Kristar Rumbai, yang saat ini menjabat sebagai seorang pendeta jemaat di Uni Belanda. Negara Belanda ini tentunya akrab dengan kita di Indonesia, dan sungguh luar biasa karena sahabat saya ini merupakan pendeta Indonesia atau pendeta Asia bahkan satu-satunya yang melayani di Uni Belanda. Dan saat ini sahabat saya ini memegang dua jemaat, yaitu Jemaat Lelystad dan Jemaat Hausen. Selamat bertemu Pendeta Rumbai, apa kabar? Selamat ketemu Pendeta Delson Kota, kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya bisa kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di YouTube ini. Semoga perbincangan kita boleh menginspirasi yang nonton nantinya. Boleh diceritakan Pendeta Rumbai sedikit latar belakang di mana Pendeta dilahirkan, dibesarkan untuk menjadi satu perkenalan untuk kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Del. Jadi kalau saya sendiri memang orang tua campuran ya. Orang tua saya, bapak saya orang Minahasa, kemudian ibu saya dari Makassar. Makassar ada campuran Torajanya juga, Toraja Bugis. Nah, kalau saya lahir kebetulan di Jogja, Bapak Pendeta. Jadi saya lahir di Jogja, pada waktu itu orang tua saya sedang pendidikan di Jogja, dan saya lahir. Dan memang menurut cerita orang tua, bahwa saya ini merupakan anak yang dilahirkan berdasarkan nasar dari orang tua. Jadi sudah dinasarkan oleh kedua orang tua saya, mereka berdoa pada Tuhan supaya bisa dapat anak laki-laki dan akan dikuliahkan sebagai seorang pendeta. Jadi memang dari kecil sudah dinasarkan jadi pendeta, makanya nama saya Kristar Christ and Star. Jadi itu adalah doa dari orang tua bisa menjadi bintang Kristus. Jadi bahkan dulu kan belum ada alat USG ya, Pak Pendeta, pemirsa belum ada. Tapi dengan percaya diri waktu ibu saya sudah hamil, itu bapak saya dia tulis nama saya di semua lawyer. Kok dulu kan lawyer, kok sekarang Pampers ya. Jadi nama saya itu sudah ditulis Kristar. Kemudian ibu saya komplain kepada bapak saya, katanya, kamu kok berani sekali ya sudah taruh namanya, kita belum tahu ini anak laki-laki atau perempuan. Tapi bapak saya dengan iman dia katakan, saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih anak laki-laki untuk jadi pendeta. Jadi keyakinan itu, iman itulah yang membuahkan hasil. Saya lahir hari Sabat tepatnya, dan laki-laki. Dan dari kecil sampai saya dewasa, selalu didoktrinasi oleh kedua orang tua bahwa saya ini dilahirkan secara khusus untuk menjadi seorang pendeta. Bahkan teman-teman pendeta senior-senior kita yang berhubungan dengan keluarga kami itu tahu cerita ini, karena kebanggaan orang tua kami ya dari kampung. Tiap ketemu pendeta yang lectures di gereja atau pendeta jemaat, ini anak saya khususkan dia untuk jadi pendeta. Jadi legenda ini, kisah ini diketahui oleh banyak pendeta-pendeta senior. Boleh tahu orang tua itu latar belakangnya sebagai apa waktu menempuh pendidikan di Jogja? Baik, memang kalau ibu saya itu ibu rumah tangga, sedangkan bapak saya pegawai negeri sipil, bekerja di bidang pertanahan, dan beliau mengambil kuliah hukum kebetulan di Universitas Gadjah Mada pada waktu itu. Dan bapak saya ini bukan orang Advent, latar belakangnya adalah gereja masih Injil Minahasa, jadi punya tradisi Kristen Protestan yang kuat. Kemudian dia masuk Advent itu bukan karena bertemu dengan mama saya, tapi dia memang mencari jalan itu sendiri. Dan sempat ditunjukkan ke saya masih ingat betul, ada satu kertas yang besar, bagaimana perjalanan imannya dia mencari kebenaran itu sendiri. Di agama saya tidak sebutkan, di agama-agama itu sampai ketemu dia di agama Advent. Dan setelah dia mendapati kebenaran ini, maka dia berniat untuk cari pasangan yang beragama Advent, dan kebetulan bertemu dengan ibu kami. Jadi itu latar belakang agamanya, latar belakang pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di bidang pertanahan, latar belakang pendidikan orang tua kami itu di bidang hukum. Jadi rupanya ada background hukum juga ya dari orang tua. Bisa diceritakan Pendeta Rumbai, saya tahu bahwa
cukup banyak pendidikan yang sementara diambil, bahkan yang sudah dilewati selama ini. Dan kalau ditulis gelarnya mungkin sangat panjang ya. Tapi boleh diceritakan mungkin SD-nya di mana, pendidikan dasar hingga saat ini, sementara mengambil studi di mana juga? Kalau pendidikan saya, pada waktu SD, saya itu di Jogja. Jadi, waktu saya lahir di Jogja. Kemudian pada waktu SD, saya kembali lagi ke Jogja karena orang tua kami menempuh pendidikan lain di Jogja. Jadi saya SD di Jogja, makanya di rapot saya itu ada rapot bahasa Jawa. Dan ada nilainya di sana, tapi saya nggak mengerti itu saya bicara bahasa apa waktu itu, karena saya sekolah di sekolah negeri waktu di Jogja, bukan di sekolah swasta. Jadi teman-teman saya itu bahasa Jawa semua. Bahkan saya ketemu waktu beberapa tahun lalu, teman-teman SD, mereka ketemu langsung bicara bahasa Jawa, karena mereka menganggap ya saya ini seperti dulu waktu masih SD. Lalu saya sudah tidak terlalu mengerti ya bahasa. Saya masih mengerti dengan, tapi kalau jawab tidak bisa. Nah, pada waktu SMP, saya sudah di Bitung, di Sulawesi Utara, sampai SMA. Nah, pada waktu S1, kebetulan pada waktu saya berkuliah di Unclub, itu ayah saya sudah meninggal pada waktu saya SMA. Sehingga nasar dari orang tua saya ini untuk saya ambil teologi itu saya langgar. Jadi di tahun pertama saya di Unclub, saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Komputer. Karena waktu itu saya berpikir ekonomi keluarga saya sudah hancur, jadi saya perlu memulihkan ekonomi ini. Tapi memang mujizat Tuhan, semester pertama nilai saya F, C, dan D. Jadi accounting 1 F, programming 1 D, dan ada 2 mata kuliah waktu itu yang saya dapat nilai A. Jadi mata kuliah itu yang pertama bahasa Inggris, saya dapat A bulat, dan juga agama 1 di almarhum Emily Torrent saya dapat A. Jadi pada waktu saya pindah jurusan karena saya merasa saya lari dari panggilan ini, pada waktu itu lagi ketat-ketatnya pendeta Tumalun, di mana ada ada seleksi yang ketat. Jadi tidak ada low GPA yang bisa masuk ke jurusan filsafat. Bahkan ada tes khusus pada waktu itu. Dan saya sangat optimis kalau memang Tuhan mau pakai saya, maka walaupun saya low GPA, karena nilai saya F, dan itu hampir 1 IP saya ya, walaupun ada A. Tapi saya tidak tahu juga kenapa waktu pendeta Tumalun lihat transkrip nilai saya, dia langsung terima. Dan itu dia saksikan di kelas lain. Ada teman saya, pendeta Jami, yang saksikan kepada saya, dibilang, Sir Tumalun kasih kesaksian, katanya ada mahasiswa baru melamar untuk masuk filsafat, nilainya F, C, D, tapi diterima oleh Sir Tumalun, karena Sir Tumalun lihat agama satunya A bulat, berarti anak ini punya sesuatu yang lain. Sehingga saya pindah jurusan filsafat di Unclub, dan saya tamat di Fakultas Filsafat. Banyak teman saya yang jauh lebih rohani dalam tanda petik, lebih layak menurut saya, banyak malahan yang pindah jurusan. Dan teman-teman bingung kenapa saya yang sepertinya ogah-ogahan untuk di filsafat, tapi saya bisa tamat di filsafat. Bahkan waktu itu bisa dibilang nilai yang paling tinggi pada waktu di angkatan saya. Nah, setelah itu saya melanjutkan pendidikan S2 di UGM. Saya mengikuti jejak ayah saya yang ambil hukum. Nah, ada beberapa jurusan yang saya apply itu dan semuanya ditolak. Saya apply di jurusan psikologi karena saya berpikir filsafat dan psikologi lebih berhubungan, ditolak. Saya coba apply di MBA, Master Business Administration, juga ditolak karena masalah akreditasi. Saya tidak tahu kenapa waktu saya apply Master Hukum di Fakultas Hukum itu diterima. Jadi diterima, jadi saya berpikir mungkin saya akan jadi orang pertama S1 filsafat, S2 hukum, dan itu menurut saya unik dan bisa menjadi sesuatu yang lain, bisa melayani Tuhan, tapi bisa juga dapat penghasilan lain, bisa ada tambahan uang. Tapi sepertinya bukan itu jalan Tuhan, dan ini mungkin saya bisa sampaikan, saya sudah selesai semua mata kuliah di UGM itu, bahkan untuk tesis saya sudah selesai ujian proposal, saya tinggal ujian hasil, tapi tidak tahu kenapa tidak bisa selesai sampai sekarang. Jadi tidak bisa selesai, padahal ilmunya saya dapat semua, tapi tidak bisa selesai. Aduh, itu pergumulan yang luar biasa. Dan sahabat kami mungkin ada yang menonton, yang kenal pendeta Roy Maringka, dia harus jemput saya di Jakarta dan lain sebagainya, tapi tidak selesai master itu. Sampai pada akhirnya saya berpikir mungkin saya harus kuliah teologi lagi ya, baru bisa selesai. Nah, pada akhirnya saya mengambil S2 Pastoral Counseling di Thailand. Ini adalah program dari Andrews University.
bagi beberapa orang ini agak sulit memang, karena yang orang Indonesia yang tamat di situ, setahu saya hanya ada 3 orang. Ada 4 orang, tapi 1 gagal. Masih di bahasa Inggris sudah gagal. Tapi waktu itu sepertinya jalan Tuhan itu mulus sekali bagi saya, sehingga bisa selesai. Waktu itu saya selesai 8 bulan, itu dengan pertolongan Tuhan, di mana program itu normalnya 1,5 tahun. Bahkan dia bisa 5 tahun sampai 7 tahun. Tapi sepertinya kalau ambil jurusan filsafat itu sepertinya dipermudah semua. Kalau ambil jurusan lain sepertinya sulit. Jadi pada akhirnya saya selesai teologi di Thailand, tapi saya belum jadi pendeta pada waktu itu. Jadi saya kerja di sekolah, tapi ini cerita lain karena yang tadi Pak Pendeta ditanyakan mengenai pendidikan. Intinya saya belum bekerja di pelayanan khususnya kependetaan. Nggak beres-beres juga. Pada akhirnya saya ambil lagi kuliah di Belanda untuk S2 yang lain, S2 teologi. Saya mau ngambil S3 tapi tidak diizinkan, harus ambil S2 mereka dulu. Jadi S2 di Thailand itu tidak diakui. Jadi saya ambil lagi S2 di Belanda dan selesai. Padahal itu standarnya agak tinggi, ya, agak susah. Bukan karena hebat buat saya, tapi sepertinya Tuhan menuntun itu dan itu bisa selesai. Bahkan setelah selesai di sana, saya apply untuk S3 di sana, bisa lulus juga. Jadi saya ambil S3 di Belanda, dan mungkin saya bisa katakan pendeta-pendeta di Indonesia yang kerja Advent mungkin belum ada yang menamatkan PhD teologi di Eropa. Kalau untuk PhD teologi di Amerika, Andrews baru 1 setahu saya, itu pendeta Hubertus Gita. Sedangkan yang lain itu mengambil jalur doktor ministry. Ini kan bagi teman-teman teologi tahu perbedaannya antara doktor ministry dan PhD. Nah, saya juga berpikir kok bisa saya lulus, padahal saya penuh dengan kekurangan, bisa lulus di Belanda untuk program PhD. Bukan cuma di Belanda, saya juga diterima di Ceko, program PhD Ceko. Jadi ada 2 program PhD yang saya diterima, dan di Ceko itu namanya Charles University, itu adalah alumni dari, saya lupa siapa yang dekan teologi, mungkin kalau Pendeta Del masih ingat, dekan teologi di Andrews. Siapa namanya? Jiri Moskala ya, atau siapa namanya, saya lupa. Oh ya, ada Jiri Moskala dulu ya. Pernah ya. Dia itu adalah alumni dari universitas itu di Ceko, karena dia orang Ceko, dan saya diterima juga di situ. Tapi memang ada aturan di Eropa tidak boleh mengambil 2 PhD secara bersamaan, sehingga saya lebih memilih PhD yang ada di Belanda, dan itu kampus Reformor namanya. Jadi mungkin saya juga orang Advent pertama yang diizinkan untuk berkuliah di kampus itu, karena itu kampus yang aliran kanan ya. Karena kalau gereja di Belanda itu mereka sangat liberal, tapi yang seminar saya ini lebih konservatif. Tapi memang konservatifnya mereka itu liberalnya kita mungkin di Asia, dan mungkin saya yang pertama juga di situ, dan orang-orang juga heran. Bahkan kalau kita kenalkan itu afiliasinya di Indonesia itu gerejanya Stephen Tong. Jadi saya cukup mengenal banyak teman-teman dosen yang doktor-doktor di Indonesia, dan mereka terheran-heran kenapa kok saya yang Advent ini bisa lolos di kampus mereka. Padahal itu kita cukup bertentangan. Tapi saya pikir itulah jalan-jalan Tuhan, kenapa saya bisa lolos berkuliah. Dan ketika saya mengambil ini, maka di tempat-tempat lain juga terbuka, sehingga saya bisa ambil juga di Universitas Negeri Manado untuk program manajemen pendidikan. Tapi karena saya tahu sejarah di tempat ini, walaupun itu manajemen pendidikan, tapi disertasinya saya buat berhubungan dengan agama dan teologi. Jadi tetap ada pendidikan agamanya. Nah, kemudian saya ambil juga di UNAI. Saya ambil UNAI, Master Filsafat. Jadi pokoknya kalau saya ambil, Pak Pendeta, kalau saya ambil jurusan teologi filsafat itu walaupun banyak, sepertinya tidak kesulitan. Tapi kalau ambil jurusan lain walaupun hanya 1, sepertinya sulit sekali. Dan ini saat ini saya juga ambil postgraduate karena dapat beasiswa dari Uni Belanda di Newbold College. Jadi itu program sertifikasi. Jadi saya sedang mengikuti itu juga. Bahkan kalau ada kesempatan saya mau ambil dokter ministrinya di Newbold College. Mungkin itu Pak Pendeta latar belakang pendidikan di dalam luar biasa. Begitu banyak pendidikan yang diambil ya, mulai dari tingkat S1, S2, dan sekarang S3 ya, PhD. Jadi saat ini sementara melayani juga sebagai seorang gembala jemaat. Boleh diceritakan
awal mulanya menjadi gembala, pada akhirnya menjadi gembala di jemaat yang ada di Belanda. Tentunya ini bukan perkara yang mudah ya, tapi ya sama seperti sekolah-sekolah tadi, Tuhan menuntun sehingga bisa menjadi gembala jemaat di Belanda. Mungkin diceritakan dulu bagaimana awal mulanya menjadi gembala jemaat atau pendeta jemaat di Belanda. Pada tahun 2017, pada waktu kami mengambil pendidikan master di Belanda sini, nah ketika ambil pendidikan master, maka saya bergabung dengan Gereja Hausen, komunitas orang Indonesia yang ada di Belanda. Nah memang karena kami memang pendidikannya teologi, walaupun hampir seluruh hidup saya abdikan di dunia pendidikan dan di dunia bisnis, kontraktor senjata, tapi lebih banyak di pendidikan. Tapi panggilan jiwa itu kan tidak bisa kita hindari. Jadi seperti contoh di jemaat itu ya mau tidak mau, semua orang tahu saya jurusan teologi, saya jurusan filsafat. Jadi itu hal yang tidak bisa dihindari. Dan itu juga yang terjadi di Belanda. Karena mereka tahu saya mengambil S2 teologi, maka mau tidak mau, tidak bisa ditolak. Ya mereka melibatkan saya di berbagai kegiatan dan memang mereka haus kan. Karena beda mereka dengar orang dalam bahasa Belanda, walaupun mereka tahu bahasa Belanda, dengan bahasa Indonesia. Kemudian pendekatan-pendekatan kami. Nah, pada akhirnya Gereja Hausen membantu saya untuk bisa mendapatkan dana bantuan dari kantor Uni. Maka saya diperkenalkan oleh Ketua Jemaat dengan Uni Belanda. Nah, pada waktu saya diperkenalkan dengan Uni Belanda, maka saya tidak mendapatkan beasiswa, saya tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Sampai pada akhirnya saya sudah selesai, saya sudah pulang, saya pulang lagi, kembali ke Indonesia, ke Manado, sudah menyelesaikan program S2, saya dapat email dari Belanda bahwa mereka tidak akan memberikan saya beasiswa, tapi mereka mau menawarkan untuk mempekerjakan saya sebagai pendeta di Uni Belanda. Jadi itu prosesnya. Tapi pada waktu itu saya punya ikatan moral, ikatan dinas lah, saya bisa bilang begitu, dengan salah satu sekolah swasta pendidikan yang ada di Manado, sehingga saya menolak dengan halus pada waktu itu, tidak mengatakan tidak, tapi seperti mengulur-ulur, dan proses itu berlangsung sangat lama, sampai pada akhirnya tahun 2019, itu dari 2017 sampai pada akhirnya 2019 Desember, ada sesuatu dan lain hal yang mungkin bisa kita bagikan cerita ini untuk versi yang lain. Intinya ada persoalan keluarga, ada persoalan pekerjaan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri secara terang-terangan. Jadi saya bersurat ke kantor Uni dan juga ke Gereja Hausen yang membantu merekomendasikan saya bahwa saya menghentikan semua proses itu. Dan proses perekrutan itu juga tidak mudah. Saya melewati ada 3 komite, jadi saya diinterview oleh 3 komite lewat Skype. Jadi ada 3 kali wawancara oleh 3 komite yang berbeda. Dimulai dari komite direktur kependetaan, kemudian Exkom dan Edkom, saya lupa prosesnya, tapi ada 3, dan proses itu makan waktu 1 tahun sampai pada akhirnya saya dapat pemberitahuan bahwa saya sudah diterima. Dan itu juga punya cerita yang lain bagaimana model mereka menginterview, karena yang ditanya hal-hal yang sensitif, misalnya masalah LGBT, pengurapan pendeta wanita, dan itu kan kalau saya salah menjawab, kalau saya bilang saya setuju dengan LGBT, maka saya dengan cepat langsung akan diterima, tapi mungkin orang Indonesia akan menentang saya. Tapi kalau saya bilang saya tidak terima itu, maka sudah pasti saya tidak diterima di Belanda. Tapi komunitas orang Indonesia mungkin akan senang dengan saya. Itu cerita yang lain bagaimana proses penerimaan itu. Dan sampai pada akhirnya setelah saya membuat surat pengunduran itu pada Desember 2019, dan ada proses yang panjang, sampai pada akhirnya kantor Uni tetap memutuskan untuk memanggil saya untuk membantu pekerjaan Tuhan di sini. Dan proses itu saya pikir ini memang panggilan Tuhan yang tidak bisa saya hindari lagi. Dan akhirnya sampailah saya di Belanda. Setelah itu hanya berselang mungkin beberapa waktu ya, langsung kemudian mendapatkan pengurapan menjadi pendeta penuh oleh kantor Uni Belanda. Boleh diceritakan bagaimana proses kemudian langsung diurapi ini? Ya, pada waktu saya tiba di Belanda untuk pertama kali itu tanggal 21 September 2021 pada waktu tiba.
waktu itu saya menyerahkan diri, ya sudah, saya pelayanan saja untuk Tuhan. Saya tidak berpikir indeks, tidak berpikir pengurapan dan sebagainya. Saya pikir hidup ini ya kita jalani saja ya, kita dijalani saja. Jadi pada waktu saya tiba, saya belum bekerja. Jadi 2 minggu pertama, hari Sabat pertama saya hanya di rumah, saya ibadah Zoom. Sabat kedua saya bergereja di dekat kantor Uni, karena saya tinggal di guest house di kantor Uni. Sabat ketiga, minggu pertama di bulan Oktober, maka saya masuk ke gereja saya yang pertama, yaitu di gereja saya ditempatkan, namanya Gereja Lewistat tadi yang pendeta sampaikan. Jadi saya tempatkan di sana, saya diperkenalkan di sana, dan saya mulai bekerja di sana sebagai seorang pendeta. Nah, kemudian dari Uni menyampaikan bahwa menurut manual book, saya tidak tahu manual book yang mana, tapi menurut aturan, bahwa 2,5 tahun proses itu, setelah itu 2,5 tahun maka akan diurapi. Jadi prosesnya 2,5 tahun. Jadi setelah 2,5 tahun maka saya akan diurapi. Pendeta-pendeta yang lain juga seperti itu, 2,5 tahun. Normal itu adalah 2,5 tahun. Nah, tapi saya juga tidak berpikir itu, karena saya tahu di Indonesia kan mau diindeks saja harus tunggu berapa tahun, setelah indeks harus tunggu 5 tahun, setelah 5 tahun harus ada mengorganisir jemaat, harus ada baptisan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali syarat yang diperlukan, dan saya tidak berpikir sama sekali untuk itu. Nah, setelah pelayanan 1 bulan di bulan Oktober, maka dari Uni menyampaikan kepada saya bahwa mereka tidak akan menunggu sampai 2,5 tahun, karena menurut observasi mereka dan menurut rekomendasi dari jemaat, saya bisa diurapi secepatnya. Jadi akhirnya diputuskanlah dalam waktu 6 bulan, maka saya akan segera diurapi, dan itu cukup mengagetkan saya juga, dan saya bertanya kenapa seperti itu. Kemudian mereka sampaikan pekerjaan yang 5 tahun, yang 10 tahun harusnya dikerjakan oleh seorang pendeta, kalau sudah bisa kamu kerjakan dalam 1 bulan, untuk apa kami harus menunggu sampai 2,5 tahun? Jadi itu menurut pendapat mereka, dan saya tidak merasa saya berbuat sesuatu yang luar biasa, karena itu ya, pelayanan kita saja mengalir dengan biasa. Akhirnya saya ikuti saja aliran air itu, jalan Tuhan kemana. Ya, tapi saya seperti tidak percaya saja ya. Sampai pada akhirnya bulan Januari awal, Desember akhir, komite di Uni dan diputuskan kembali. Dan dihubungi saya, mereka katakan, saya tidak akan diurapi bulan April. Karena kalau hitungan 6 bulannya itu April, akhir Maret atau April. Saya bilang, oh ya tidak apa-apa. Tapi kami akan percepat. Februari, saya tambah kaget lagi, loh kok Februari? Dan mereka bilang, ya, yang dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi bagaimana pelayanan pendeta itu. Jadi kita tidak, ada orang yang melayani selama 10 tahun, tapi dia hanya mengulangi metode yang sama selama 10 tahun. Tidak mencoba metode baru dalam pelayanan. Ada orang yang hanya 1 tahun pelayanan, tapi dia sudah mencoba berbagai macam cara metode baru dalam pelayanan. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih berpengalaman, yang 10 tahun atau yang 1 tahun, maka bisa dikatakan yang 1 tahun. Karena dia sudah mencoba lebih banyak cara dalam pelayanan. Sehingga diputuskanlah saya untuk diurapi tanggal 26 Februari. Dan puji Tuhan, seperti mimpi ya, jadi bisa saya katakan, ya kalau memang Tuhan yang sudah berencana, kita tidak bisa melawan arus itu. Kalau saya sudah sampaikan tadi, dari sejak saya kuliah, dari sejak saya dilahirkan, dan saya tidak mengenal satupun pendeta yang ada di Belanda sini. Saya tidak punya koneksi. Saya mungkin orang Asia dan orang Indonesia pertama juga yang bekerja pelayanan di sini. Tapi saya yakin itu semua adalah kuasa Tuhan. Luar biasa pengalamannya. Jadi pengurapan, bisa saya katakan ini pengurapan yang tercepat ya, dari seorang yang melayani sebagai pendeta muda, lalu kemudian diurapi menjadi pendeta penuh, atau ya pendeta yang bisa melaksanakan semua tata ibadah ataupun acara-acara di gereja. Apa perbedaan pelayanan dari pendeta yang ada di Belanda dengan pendeta yang di Indonesia? Tentunya pendeta Rumbai pernah juga menjadi pendeta di Indonesia, paling tidak untuk beberapa waktu. Apa bedanya dengan pelayanan sebagai pendeta di Belanda? Ya, terima kasih. Memang kalau secara formal saya tidak pernah pendeta di Indonesia, tapi misalnya contoh lectures, kita kan 1 tahun.
Kemudian saya juga pernah jadi lokal pastor di daerah Makassar untuk beberapa bulan. Pernah juga jadi misioneri di daerah Timor Leste. Dan pada waktu kami di dunia pendidikan, walaupun bukan pendeta, tapi kami kan berhubungan dengan pastoral work lah ya, bisa saya sampaikan seperti itu. Dan kalau ditanya apa yang menjadi perbedaan, memang shock culture-nya cukup mengagetkan saya. Ini bisa jadi pengalaman yang baik. Artinya ada hal positif dan ada hal negatif yang bisa kita ambil ya. Misalnya kalau perbedaan yang paling mencolok itu ini mungkin masalah budaya, cultural gap kalau menurut saya, diversity-nya itu. Dan ini juga sebelum saya sampaikan, pada waktu kami di Urapi ada perwakilan dari divisi juga yang datang, dan saya diwawancara khusus ditanyakan bagaimana mengatasi cultural gap ini. Saya sebagai orang Asia, orang Indonesia, tapi mengembalakan di gereja orang Belanda. Dan ini menjadi tanda tanya besar bagi mereka, bagaimana saya deal dengan mereka. Dan yang saya sampaikan adalah, ya kita harus mampu mendarat dalam konteks budaya setempat. Jadi doktrin teologi Advent itu, teologi Kristen itu kita harus jaga kemurniannya, tapi konstruksinya, formulasinya, atau wadahnya itu kita harus tempatkan dalam konteks lokal. Sehingga saya meninggalkan gaya berpikir Asia saya, gaya berpikir keindonesiaan saya, tapi yang saya tinggikan adalah teologi dari Advent itu sendiri. Misalnya contoh, kalau ditanyakan bagaimana saya merespon, bagaimana pendapat teologi saya mengenai LGBT, bagaimana pendapat teologi saya mengenai pernikahan sesama jenis, pernikahan yang partner, kalau kami ada istilahnya partner di sini ya, tidak menikah tapi hanya partner, living together, sudah punya anak, tapi tidak menikah di gereja. Sehingga bagi saya itu adalah pertanyaan Asia, itu adalah pertanyaan orang Indonesia, apakah boleh atau tidak boleh LGBT? Apakah boleh atau tidak boleh tinggal serumah sebelum menikah? Sehingga kalau kita mendarat dalam konteks Barat, khususnya dalam konteks orang Belanda, pertanyaannya seharusnya dirubah. Isunya adalah how to respond, bagaimana sebaiknya kita merespon, karena ini sesuatu yang sudah ada dalam gereja. Sehingga yang ditanyakan bagaimana saya merespon terhadap kenyataan ini, kenyataan yang tidak dihindari ini, bagaimana, apakah saya akan mengusir dari gereja kaum LGBT itu, apakah saya akan merangkul mereka. Jadi saya tidak berbicara dosa tidak dosanya, itu adalah pertanyaan konteks Indonesia, dan itu bisa kita punya ruang yang lain. Tapi untuk ruang di Eropa sini, maka pertanyaannya bukan dosa atau tidak dosa, tapi pertanyaannya bagaimana kita merespon terhadap kenyataan yang sudah ada tersebut. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau mungkin pendeta Del mau tanya contoh-contoh apa masalah cultural gap, ada banyak sekali cerita-cerita lucu ya masalah perbedaan. Misalnya kalau saya bisa kasih contoh, tidak ada yang saling memanggil pendeta atau nama ya, atau gelar itu. Jadi misalnya kalau di Indonesia Barat, ketua uninya kan pendeta Sugi Sitorus ya. Jadi kita tidak memanggil pendeta Sugi atau pastor Sugi atau ser Sugi, tapi kita hanya memanggil aja Sugi. Itu kan terdengar sangat aneh ya, tapi di sini culture-nya seperti itu. Jadi hanya saling memanggil nama, karena kesetaraan itu adalah di atas segala-galanya. Kemudian tidak ada ketua uni itu harus duduk di depan. Waktu acara pengurapan saya, ketua uni duduk paling belakang, ketua divisinya kedua paling belakang, yang paling depan yang duduk sekretaris uni dan direktur kependetaan uni, karena mereka yang mengatur acara. Tidak ada diberikan bunga-bunga lain sebagainya. Kalau makan tidak ada mau diambilkan. Ya semuanya kesetaraan itu ditinggikan. Mungkin itu salah satu shock culture. Jadi saya juga hanya dipanggil nama oleh ketua jemaat saya. Ya buat apa juga saya komplain, ketuanya aja hanya dipanggil nama, apalagi saya ya harus menuntut seperti itu. Ya ada banyak lah. Kalau mungkin nanti berkembang di pertanyaan-pertanyaan berikut, itu salah satu contoh. Saya mau lebih dalam lagi untuk bertanya. Kalau dalam keseharian, apa yang dilakukan di sana sebagai seorang pendeta? Maksud saya, ya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa yang biasa dilakukan sebagai seorang pendeta di sana? Ya,
ini juga bersinggungan dengan masalah budaya ya, masalah budaya. Kalau tuntutan dari kantor UNI bahwa setiap pendeta itu melakukan perlawatan paling tidak satu anggota itu 1 kali dikunjungi dalam 1 tahun. Ya, mungkin kita berpikir, wah kok seperti itu? Ya, iya, karena memang kan orang Belanda itu punya kesibukan yang padat, maka bahkan mereka punya istilah kalender man. Mereka itu sudah punya jadwal semua dan tidak bisa diganggu. Apa yang akan dilakukan 1 tahun ini mereka sudah punya, bahkan untuk tahun depan. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi melawat bukanlah hal yang paling sibuk dilakukan oleh seorang pendeta yang bekerja di sini di Belanda. Lebih banyak kami didorong untuk menjadi inspirator ya, mendorong gereja, memberikan motivasi kepada gereja. Namun menurut saya apa yang saya pelajari di Indonesia, saya pikir itu hal yang baik untuk saya terapkan di sini. Sehingga mungkin saya termasuk pendeta yang kilometernya paling tinggi kalau saya mau minta reimburse di kantor UNI, karena saya banyak melawat. Jadi misalnya contoh jemaat saya yang Lelystad itu 1 bulan, anggota majelisnya sudah rata-rata 2 kali saya kunjungi. Ya karena saya tidak ada kegiatan lain ya, tidak terbiasa dengan gaya kerja administrasi, tapi kita biasa itu pergi mengunjungi anggota jemaat secara langsung. Jadi lebih bebas lah. Jadi kegiatan keseharian itu lebih bebas karena status pendeta juga di sini istilahnya free worker kalau status pekerjaannya ya, saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi saya berbincang dengan bendahara UNI, jadi kami statusnya itu seperti pekerja lepas, pekerja bebas, jadi kami yang mengatur waktu sendiri. Jadi waktu itu sangat fleksibel, sangat bisa diatur, dan tingkat stresnya tidak terlalu tinggi memang karena pendeta punya banyak waktu untuk rekreasi. Tapi memang kalau jam kerja, walaupun di rumah, pendeta itu mengerjakan ya balas email, membuat ya hal-hal administratif ya, lebih banyak ke hal administratif. Mungkin itu kesibukannya. Bagaimana kalau hari Sabat? Saya pernah melihat pendeta punya postingan di Facebook, sementara bercerita anak-anak, kalau saya tidak salah tangkap dari gambar itu. Apa kegiatan di hari Sabat yang menjadi tanggung jawab dari seorang pendeta yang mengembalakan di jemaat Belanda? Ya, kalau saya berbicara perspektif dari kantor UNI, dari gereja Belanda, memang tanggung jawab dari pendeta itu hanya berkhotbah dan memimpin majelis memang. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia kan, sepertinya semuanya itu pekerjaan pendeta. Tapi saya ini pengalaman pribadi, direktur kependetaannya mendorong. Dia bilang, Kristar, jangan lakukan yang bukan pekerjaan kamu. Kamu bukan superhero. Jadi misalnya saya berikan contoh, kalau tapi ini bukan masalah baik dan tidak baik ya. Oh, kalau yang saya lakukan baik, yang orang lain lakukan tidak, bukan masalah baik tidak baik. Tapi ini masalah culture ya, masalah cara pandang. Misalnya kalau ibadah jam 10, maka bagi saya orang Indonesia, pendeta itu harus datang dari jam 9. Ya, jadi saya datang itu dari jam 9. Ketika saya datang jam 9, maka saya lihat anggota jemaat sedang atur kursi, atur meja. Ya, itu hal yang normal ya bagi kita pendeta ya. Otomatis saja kita membantu mereka. Dan seperti itu mungkin nilai plus bagi mereka karena mereka berpikir ini bukan pekerjaan pendeta. Ini pekerjaan lain dan harusnya dia dibayar untuk atur-atur kursi. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, kemudian setelah atur itu, saya tidak bisa mengatur acara, siapa akan ambil acara ini, siapa akan ambil acara ini. Tidak seperti Indonesia, itu semuanya sudah berlangsung karena itu yang saya sampaikan tadi, kalender man. Jadi yang akan ambil bagian semuanya sudah diketahui untuk paling tidak 1 kuartal pertama. Jadi semua sudah berjalan secara otomatis. Kita tidak bisa tiba-tiba pendeta Del datang, kemudian saya bilang pendeta Del khotbah mau ganti, tidak bisa. Jadi atau ada penyanyi dari mana, tidak bisa sembarangan. Jadi ketika ibadah dimulai sudah seperti tersistem semua berjalan. Jadi saya hanya jadi penonton saja, saya melihat apa yang bisa saya bantu. Kebetulan saya hobi di musik, maka saya membantu juga bermain alat musik, dan itu sepertinya merupakan sesuatu yang unik bagi mereka ya, karena ya kalau pendeta ya tidak mau sentuh lagi yang itu, dalam tanda petik ya kamu harus dibayar karena pemain musik itu kan mereka ada sekolah musiknya. Tapi kalau kita di Indonesia kan main natural aja ya.
Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk cerita anak-anak, memang biasanya di sini saya melihat pribadi agak jarang istri pendeta itu ikut dalam pelayanan dalam seorang pendeta, karena mereka punya kesibukan masing-masing, sehingga biasanya itu sudah satu paket. Kalau pendetanya khotbah, pendetanya pasti akan cerita anak-anak. Jadi seperti itu kegiatan saya setiap hari di gereja, setiap hari Sabat. Kira-kira kesibukan seperti itu. Tapi saya bukan yang bertanggung jawab penuh untuk jalannya acara, karena itu adalah tanggung jawab dari ketua jemaat. Dan juga tidak terlalu banyak pusing karena sudah ada jadwalnya semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak terlalu sulit ya, bagi saya tidak terlalu sulit. Jadi itulah kegiatan. Berarti soal administrasi gereja yang mengatur jadwal pelayanan itu tanggung jawab sepenuhnya ketua jemaatnya. Ketua jemaat, dan itu sangat rapi. Saya bilang sangat rapi. Makanya saya kan seorang pendeta di Belanda itu lebih banyak tugas administrasinya sebenarnya. Jadi dia tugas administrasinya, ACMS-nya, wah itu sangat rapi sekali. Jadi saya minggu lalu saya melawat bendahara jemaat Lelista, saya dikasih setebal ini laporan keuangan. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang lebih banyak yang menurut saya di administrasi. Kemudian ada rapat-rapat komite, rapat-rapat majelis, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal administratif. Jadi administrasinya sangat rapi. Saya bisa sampaikan sangat rapi untuk administrasi di gereja di Belanda. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya di Indonesia. Administrasinya sangat lengkap, sangat rapi. Bagaimana dengan kerinduan anggota jemaat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan dan penginjilan di Belanda? Ya, saya mungkin bedakan Pak Pendeta untuk pelayanan dan penginjilan. Kalau pelayanan dalam artian pelayanan di gereja liturgikal, yang tadi saya bilang sangat rapi kalau untuk liturgikal. Kalau untuk penginjilan, kalau untuk evangelism, ini memang agak berbeda karena kami sendiri tidak ditarget. Jadi kami tidak ditarget. Jadi tidak ada target jiwa baptisan dalam satu tahun, dan target itu bukan merupakan ukuran keberhasilan dari seorang pendeta. Untuk di sini, untuk konteks di sini ya, saya tidak tahu untuk konteks di Indonesia. Jadi tidak ditarget. Jadi saya sudah di coach oleh direktur kependetaan bahwa tidak ada target di sini. Tapi kalau ada baptisan, ya syukur. Karena kita punya konteks yang berbeda. Konteks kita sangat-sangat berbeda. Jadi misalnya di gereja saya itu ada beberapa yang sangat aktif tapi belum dibaptis. Dan itu adalah ranah yang sangat privasi. Sangat privasi. Nah, untuk orang Belanda, memang kalau dibandingkan dengan Indonesia, masih lebih bersemangat penginjilan itu di gereja Indonesia mungkin ya. Saya bisa sampaikan begitu. Tapi untuk orang Belanda yang imigran, arti yang pendatang, itu mereka yang lebih bersemangat dalam penginjilan keluar. Sedangkan kalau untuk orang Belanda itu mereka sangat bersemangat, sangat rapi dalam administrasi, dalam liturgikal, mereka sangat rapi. Dan begini, kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan penginjilan di sini karena konteks, dan pendekatannya pun pendekatan yang lain. Karena kita tidak berhadapan dengan Islam, tidak berhadapan dengan Kristen Protestan, tidak berhadapan dengan Katolik, tapi kita berhadapan dengan ateis. Jadi modernisme itu yang kita hadapi. Sehingga pendekatannya kan harus pendekatan yang lain. Tidak bisa tiba-tiba kita datang dengan Alkitab, dengan Bible. Nggak bisa, mereka kita berhadapan dengan sains di sini ya. Bagaimana kita bisa membuktikan itu semuanya secara logika. Jadi seperti itu untuk konteks pelayanan dan evangelisasi sih. Bagaimana dengan status kewarganegaraan? Apa pendeta masih warga negara Indonesia tapi bekerja di Belanda? Oh iya, jadi iya. Saya warga negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia dan status di sini kan dapat izin bekerja. Jadi working visa, dan working visa itu sesuai dengan kebutuhan UNI. Kalau mereka mau perpanjang, maka mereka akan perpanjang.
Kalau mereka tidak mau perpanjang, ya itu ada di aturan kontrak ya. Jadi saya menandatangani kontrak. Mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail di sini, tapi artinya kita punya kontrak. Dan yang pasti saya warga negara Indonesia, tapi saya punya working visa di sini. Jadi saya izin tinggal untuk bekerja di Belanda sini. Dan itu yang mengumpulkan semua. Pendeta, yang terakhir mungkin ini, apa kira-kira nasihat yang boleh diberikan untuk teman-teman pendeta yang bekerja khususnya di Indonesia? Sebagai seorang pendeta yang sekarang ini bekerja di Belanda, apa yang bisa diberikan input yang positif berdasarkan dasar pekerjaan di sana, situasi pelayan di sana? Apa input positif yang bisa diberikan untuk pendeta-pendeta yang sementara bekerja di Indonesia, melayani di Indonesia? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, mungkin bisa saya sharing untuk teman-teman pendeta yang ada di Indonesia adalah bahwa bekerjalah sebaik mungkin dan Tuhan itu melihat hati kita. Jadi kalau kita memang punya hati yang tulus, setia pada Tuhan, berkat itu dalam pelayanan itu kita pasti akan terima. Tidak perlu kita capek-capek membuktikan kepada orang lain. Tidak perlu kita menunjukkan kepada orang lain, mungkin dalam tanda petik ya, menunjukkan bagaimana kita bekerja pada pimpinan-pimpinan. Tapi kalau memang hati kita murni, betul-betul mau bekerja, kalau Tuhan sudah buka jalan, itu tidak ada orang yang bisa menutup pintunya. Dan kalau Tuhan yang tutup jalannya, walaupun seperti apa, kita tetap tidak akan bisa membuka pintunya. Jadi intinya adalah hati kita, bagaimana kita dengan Tuhan, kita tulus dengan Tuhan, bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin yang bisa jadi pesan sharing saya bagi teman-teman sepelayanan di Indonesia. Oke, terima kasih Pendeta. Saya sangat hargai waktunya. Boleh kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bincangkan boleh jadi berkat untuk yang mengikutinya. Tuhan memberkati Pendeta dalam pelayanan di Belanda. Terima kasih.